Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah masih dipertemukan dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode Syamil. Dan kita melanjutkan pembahasan tentang jurus 4 dan 5, yakni jenis i'rab, khususnya i'rab fi'il di sini dan tandanya. Jadi jurus 4 yaitu jenis i'rab dan jurus 5 tanda i'rab. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang i'rab isim, luar biasa ya. Hampir 30 menit videonya. Mudah-mudahan sudah antum tonton semua. Karena kalau tidak rugi. Karena itulah inti pembahasan ilmu nahwu. Nah, baik. Apa itu i'rab sudah kita bahas sebelumnya, tapi ini kita akan ambil contoh khusus untuk fi'il ya. Dan contoh ini juga sudah pernah muncul di pertemuan sebelumnya. Baik, ini ada kalimat yaktubu Muhammadud darsa. Ya, Muhammad sedang menulis pelajaran. Bandingkan dengan kalimat kedua, la yaktuba Muhammadud darsa. Muhammad tidak akan menulis pelajaran. Ya, kemudian yang ketiga, lam yaktub Muhammadud darsa. Muhammad belum menulis atau tidak menulis pelajaran. Kalau ini tidak akan, ini tidak saja. Ya. Nah, perhatikan kata yaktubu, yaktuba dan yaktub. Di sini dia dhammah, di sini dia fathah, di sini dia sukun. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il yang mu'rab, fi'il yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Nah, di sini dhammah. Ya, kita sudah singgung sebelumnya kalau dhammah ini tanda rofa'nya, fathah tanda nasabnya, dan sukun tanda jazmnya. Nah, baik. Kenapa? Sedikit saya singgung di sini ya. Kenapa dia sini nasab? Karena ada lan, gampangannya begitu. Kenapa dia jazm? Karena ada lam. Kenapa kok di sini tidak fathah, tidak sukun, tapi dia dhammah? Karena tidak ada lan, tidak ada lam. Nah, gitu. Nanti kita singgung lebih lanjut. Baik, masih ingat juga dengan jenis i'rab ini? Ini juz 4 ya. Kita fokus ke fi'il. Pada fi'il hanya ada 3 jenis i'rab, yakni rafa, nasab, dan jazm. Disingkat ronajaz. Ya. Fi'il yang rafa namanya fi'il marfu. Fi'il yang nasab namanya fi'il mansub. Dan fi'il yang i'rabnya jazm disebut fi'il majzum. Ini tandanya. Kalau rafa tanda pokoknya adalah dhammah. Kalau nasab tanda pokoknya adalah fathah. Dan jazm tanda pokoknya adalah sukun. Disebut tanda pokok karena masih ada tanda-tanda yang lain. Baik, detailnya kita lihat tabel berikut. Baik, ini ada al-af'alul mu'robat, artinya fi'il-fi'il yang mu'rob. Sudah kita bahas sebelumnya, fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Apa itu fi'il yang mu'rob? Fi'il yang berubah harokat huruf akhirnya. Apa fi'il yang mu'rob? Yakni fi'il mudhari. Ya, umumnya fi'il mudhari adalah mu'rob. Adapun semua fi'il madhi, semua fi'il amr dia mabni. Tapi tidak semua fi'il mudhari itu mu'rob. Ya, masih ingat? Jika fi'ilnya itu ada nun niswah dan nun taukid, maka dia termasuk fi'il yang mabni. Maka dia tidak masuk dalam pembahasan af'alul mu'robat. Baik, ini nanti diisi dengan kolom jenis fi'il, ya, ini jurus 2, ya, termasuk jenis kata. Dan yang di sini adalah jenis i'rab fi'il.
Ada 3 tadi, ada marfu, ada mansub, ada majzum, atau ada jar, ada nasab, dan jazm. Baik, kita lihat. Nah, yang pertama jenis fiilnya adalah fiil sehat. Apa itu fiil sehat? Sudah kita bahas. Yaitu fiil yang huruf akhirnya berupa huruf sehat. Apa itu huruf sehat? Huruf selain awai. Ya, alif, waw, dan ya. Ketika i'rabnya rafa, ya, atau fiilnya itu marfu, tandanya adalah dhammah. Contoh yadkhulu. Ya, pada contoh di atas adalah yaktubu Muhammadud darsa. Nah, ya pada contoh di atas ya. Kemudian kalau dia mansub tandanya fathah. Contohnya yadkhula. Pada contoh di atas, contohnya adalah la yaktuba Muhammadud darsa. Bisa dicek ya, dicek di buku atau slide di atasnya. Kalau dia majzum tandanya sukun. Contohnya yadkhul. Pada contoh di atas adalah lam yaktub Muhammadud darsa. Nah, ini kalau fiilnya fiil sehat. Jenis kedua, fiil itu adalah fiil yang disebut dengan af'alul khamsah. Jadi kalau di isim ada asmaul khamsah, di fiil ada af'alul khamsah. Masih ingat af'alul khamsah? Ya, betul. Fiil mudhari yang huruf akhirnya itu cirinya berupa huruf nun. Ya, huruf nun, maka dia terkategori af'alul khamsah, fiil yang 5. Nah, ketika i'rabnya marfu, af'alul khamsah ini nunnya dipertahankan, tidak dihapus. Contoh yaktubuna. Nah, di sini nunnya masih ada. Tapi ketika dia mansub atau majzum, nunnya ini dihapus, dibuang. Nanti diganti dengan alif, alif pengganti, alif iwad namanya. Contoh lan yaktubu. Nah, ini nunnya hilang. Kenapa hilang? Karena ada lan, sehingga menjadikan yaktubu itu mansub. Ketika majzum sama, nunnya dibuang di sini ya, menghapus nun. Lam yaktubu. Kenapa nunnya dibuang? Karena lam. Lam ini menyebabkan dia menjadi majzum, sehingga nunnya harus dibuang dan diganti dengan alif iwad namanya. Baik, kemudian kita mengenal ada kata kerja sakit karena alif. Ya kan? Ketika pembahasan kata kerja sehat dan sakit, ada kata kerja sakit karena alif. Jadi alif ini penyakit ya, menyebabkan fiil jadi sakit. Ketika i'rabnya marfu, tandanya adalah dhammah muqaddarah ya. Istilahnya sama dengan pembahasan di i'rab nahwu, yakni dhammah yang diduga-duga. Tidak boleh dizahirkan, tidak boleh dinampakkan. Dan ini hanya diketahui oleh ahli nahwu. Mudah-mudahan antum termasuk ahli nahwu. Amin, Allahumma amin. Contohnya yanha. Nah, yanha. Yanha di sini adalah dhammah muqaddarah. Ya, yanha di sini dhammah muqaddarah, tapi enggak terlihat. Ya. Hanya orang yang berilmu yang bisa melihat. Kemudian ketika mansub tandanya adalah fathah muqaddarah. Contoh lan yanha. Nah, tetap di sini ada alif. Enggak boleh dizahirkan menjadi lan yanha'a misalkan, enggak boleh. Sebagaimana di sini kalau ini lan yadkhula misalkan. Ya, di sini tidak boleh dizahirkan karena dia muqaddarah. Dan yang terakhir, kalau dia majzum tandanya adalah menghapuskan huruf sakitnya, yaitu alif. Jadilah lam yanha. Nah, di sini yanha. Karena alifnya dibuang. Ya, dibuang. Jadi kalau ditanya apa tanda i'rab dari yanha, jangan dijawab fathah. Ya. Tandanya adalah menghilangkan huruf sakit, yaitu alif. Loh, kok tahu? Karena sudah punya ilmunya. Kalau orang yang tidak punya ilmunya, dia cenderung melihat yang nampak saja, yang zahir saja. Jadi apa tanda i'rab dari yanha? Fathah katanya. Oh, berarti dia belum tahu ilmunya. Ya. Loh, kok begitu? Ya memang begitu. Begitulah orang Arab menggunakan bahasa dia. Kita hanya simai, ya mengikut apa yang menjadi ketentuan orang Arab. Yang keempat adalah kata kerja sakit karena waw. Ya, kalau dia marfu tandanya sama dengan sakit karena alif, yakni dhammah muqaddarah. Contohnya yada'u. Ya, wawnya ini tidak boleh dizahirkan harokatnya menjadi yada'u misalkan, tidak boleh. Jadi
domahnya hanya diduga-duga, ya, dikira-kira, dilihat dengan ilmu batin, bukan dengan ilmu zahir. Nah, tapi kalau dia mansub, dia fathah zahirah. Jadi seperti isim mangkus, ya, ketika mansub dia dizahirkan. Nah, ini fathahnya zahirah. Jadi lan yada'wa. Nah, wawunya ini berharokat fathah. Fathahnya fathah zahirah. Bukan lan yada'u, tapi lan yada'wa, gitu ya. Kalau dia majzum sama dengan ketika sakit karena alif, yakni dibuang huruf sakitnya. Lam yada'u. Jadi kalau ditanya apa tanda i'rabnya, menghilangkan huruf sakit waw. Jadi jangan dijawab, tandanya adalah dhammah. Itu berarti dia baru pakai ilmu zahir, belum pakai ilmu batin, ya. Baik, yang terakhir, yang kelima adalah kata kerja sakit karena huruf ya. Nah, ketika dia marfu, tandanya sama dhammah muqaddarah. Contohnya yahdi. Jadi tidak boleh yahdiyu, ya, karena dia dhammah muqaddarah. Tapi coba dilihat dengan ilmu saja, ya. Kemudian ketika dia mansub sama dengan sakit karena waw, yakni fathah zahirah, lan yahdiya. Jadi lan yahdiya. Justru tidak boleh kalau kita baca lan yahdi. Tapi yang benarlah lan yahdiya. Dan ketika majzum sama menghilangkan huruf sakit. Dalam hal ini adalah huruf ya. Lam yahdi. Nah, di sini ya-nya hilang. Jadi kalau ditanya apa tanda i'rabnya, menghilangkan huruf sakit yaitu ya. Bukan kasroh. Karena kasroh ini tanda bagi huruf dal. Padahal dal bukan huruf terakhir. Huruf terakhir adalah huruf ya. Nah, demikianlah tanda i'rab dari fiil-fiil yang mu'rab. Sebagaimana isim, tanda ini adalah hasil perkawinan atau persilangan antara jenis kata, ya, jenis fiil dengan jenis i'rab fiil. Nah, itu. Sehingga bisa jadi jenis katanya sama, contohnya fiil sehat, tapi tanda i'rabnya akan berbeda karena jenis i'rabnya berbeda. Yadkhulu misalkan sama-sama dhammah. Dhammah, kemudian mansubnya fathah, kemudian majzumnya sukun, padahal dia sama-sama kata kerja sehat. Nah, sebaliknya, mungkin i'rabnya sama-sama marfu, tapi karena jenis katanya berbeda, maka tandanya berbeda. Ketika sakit, marfu, dhammah. Ya, af'al khamsah meskipun sama-sama marfu, tandanya adalah menahan nun, dan seterusnya. Nah, baik, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan, apa yang menyebabkan fiil itu beri'rab marfu, beri'rab mansub, beri'rab majzum, atau lebih tepatnya beri'rab rafa, i'rab nasab, dan jazm. Jawabannya ini, ya. Yang menyebabkan, saya jawab dari tengah, ya. Penyebab mansub itu adalah ketika ada amil nasab atau faktor yang memansubkan. Yang menyebabkan i'rabnya jazm itu adalah faktor majzum, faktor yang majzumkan. Dan yang menyebabkan i'rabnya rafa atau marfu itu karena tidak ada amil, tidak ada faktor yang menasabkan atau menjazmkan. Jadi begitu kaidahnya, ya. Jadi kalau tidak ditemukan amil nasab, tidak ditemukan amil jazm, berarti dia marfu. Nah, simpelnya begitu. Sekali lagi saya sebut, kalau sebelum fiil itu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, berarti fiilnya, i'rabnya adalah marfu atau rafa. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apa saja amil nasab dan amil jazm? Nah, ini dia tabelnya. Ini adalah tabel amil nasab atau penyebab mansubnya fiil, yakni lan, tidak akan pernah. Maka jika fiil mudhari itu diawali ini, maka dia termasuk fiil yang mansub. Kemudian idzan artinya jika. Jika ada fiil sebelumnya ada idzan, berarti dia mansub. Kemudian kai, jika ada fiil sebelumnya ada kai, berarti dia mansub. Kemudian lakin, jika ada fiil sebelumnya ada lakin, berarti dia mansub. Kemudian an, jika ada fiil sebelumnya ada an, berarti dia mansub. Hatta, jika ada fiil sebelumnya ada hatta, berarti dia mansub. Bagaimana tanda nasabnya? Tergantung lagi dengan jenis fiilnya, begitu. Jika fiilnya adalah fiil sehat, tanda mansubnya berarti fathah.
Kalau dia fiilnya adalah fiil af'alul khamsah, berarti tanda nasabnya adalah menghilangkan huruf nun. Jika fiilnya sakit karena alif, berarti dia fathah muqaddarah. Jika fiilnya sakit karena waw dan ya, berarti tandanya adalah fathah dhahirah. Ya, sama-sama mansub, tapi jenis fiilnya beda, maka tandanya juga beda. Kemudian penyebab majzum ada ini juga diantaranya lam, artinya tidak pernah. Lama, tidak akan. La, jangan, ini larangan ya. Li, agar. In, jika. Mata, bila mana. Jadi jika ada fiil diawali dengan huruf-huruf ini, ya, huruf-huruf jazm namanya, maka i'rab fiilnya itu menjadi fiil majzum atau i'rabnya jazm. Bagaimana tandanya? Nah, tergantung lagi dengan jenis fiilnya. Jika fiilnya adalah fiil sehat, tandanya adalah sukun. Jika fiilnya adalah af'alul khamsah, berarti tandanya adalah membuang huruf nun. Jika dia sakit, baik karena alif, karena waw, atau karena ya, tandanya adalah menghilangkan huruf sakit, sebagaimana sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, baik, ini ada contoh ya untuk menguatkan pemahaman. Ada hadis Nabi yang menyatakan la taj'alu buyutakum kuburan. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Mengapa? Karena tidak melaksanakan sholat sunnah di rumah. Baik sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Nah, taj'alu, apa jenis i'rabnya? Majzum. Kenapa majzum? Karena diawali la. La-nya la larangan, termasuk amil jazm. Jenis katanya apa? Dia fi'il mudhari. Lebih spesifik lagi, dia termasuk af'alul khamsah. Majzum, af'alul khamsah, ya, tandanya apa? Menghapuskan nun. Nah, gitu ya. Jadi dari sisi jenis katanya, dia af'alul khamsah. Dari sisi i'rabnya, dia majzum. Nah, lihat di tabel i'rab, tanda i'rab fi'il. Kalau di af'al khamsah majzum, tandanya apa? Menghapuskan nun. Makanya di sini tidak ada huruf nunnya. Diganti dengan alif iwat atau alif pengganti. Kemudian buyuta. Buyuta ya, buyuta. Lihat harokatnya fathah. Oh, kalau fathah berarti dia mansub. Jenis i'rabnya berarti mansub. Jenis katanya apa? Buyut. Nah, cek di kamus, ketik buyut. Oh, ternyata dia jamak dari baitun. Jamaknya beraturan tidak? Oh, tidak beraturan. Oh, berarti karena tidak ikut pola. Berarti dia ini jamak taksir. Nah, apa tanda i'rabnya? Fathah. Ini termasuk i'rab isim berarti ya. Lihat di tabel i'rab isim. Kalau dia jamak taksir, kemudian mansub, tandanya apa? Fathah. Oh, benar berarti. Kemudian kum. Nah, kum ini nanti majrur atau istilahnya fi mahalli jarrin. Dia kata ganti. Kata ganti yang nyambung, muttasil. Dan ini mabni. Nah, tulis saja mabni. Kuburan. Nah, kuburan ini tanda i'rab, jenis i'rabnya apa? Mansub. Dari mana kita tahu mansub? Karena tanda i'rabnya fathah. Ini ceritanya sudah diharokati dulu nih ya. Nah, ini contoh untuk yang sudah berharokat. Ya, latihannya dilatih dari yang sudah berharokat supaya nanti melangkah ke yang gundul gitu, tidak berharokat. Tandanya fathah. Oh, berarti mansub. Jenis katanya apa ini? Masukkan dalam kamus qaf, ba, waw, ra, kubur. Nah, nanti akan ada keterangan di sana. Oh, kuburan itu, kubur secara umum itu adalah jamak dari qabrun. Ya. Kuburan. Jadi bahasa Indonesia jadi kuburan. Kuburon itu jamak dari qabrun. Dia jamak taksir. Jadi cek di tabel i'rab isim, kalau dia jamak taksir, i'rabnya mansub, apa tandanya? Fathah. Oh, berarti benar ini. La taj'alu buyutakum kuburon. Nah, ini sebagai latihan ayat Al-Qur'an, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nah, ini tentukan jenis i'rabnya dengan cara melihat tanda-tanda huruf akhirnya ini. Jenis katanya bisa cek nanti di kamus. Kalau dia fi'il,
apakah dia sehat, af'alul khamsah, atau sakit. Kalau dia isim, apakah dia termasuk yang 9 itu? Isim mufrad kah, musanna kah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, hingga maksur, mangkus, dan ghairu munsharif. Nah, demikian. Nah, tapi ini hanya satu contoh, ya, satu latihan. Latihan sesungguhnya adalah ketika antum membaca Al-Quran yang sudah berharokat, tentukan nanti jenis i'rabnya, jenis katanya, tanda i'rabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.